Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di rumah belajar matematika iqs.com. iqs.com, channelnya belajar dan berbagi. Pada kesempatan yang baik dan bahagia ini, masih dalam tema pembahasan soal uji coba ujian madrasah mata pelajaran matematika tingkat madrasah sanawiyah tahun pelajaran 2020-2021. Untuk sampai saat ini kita akan membahas tahap yang ke-7, yakni dari nomor 31 sampai dengan nomor 35. Langsung saja kita ke nomor 31. Nomor 31, pasangan bangun datar berikut yang pasti sebangun adalah titik-titik. Pernyataan pertama adalah 2 segitiga sama kaki, kemudian yang kedua 2 segitiga sama sisi, yang ketiga 2 jajar genjang, keempat 2 belah ketupat. Jadi untuk nomor 31 adalah materi kesebangunan. Di sini ya kalian disuruh untuk memilih mana pasangan bangun yang pasti sebangun. Pembahasannya, pasangan bangun datar yang pasti sebangun ya, antara lain sebagai berikut. Nah, ini sebagai catatan. Yang pertama adalah 2 persegi, itu pasti sebangun. Kemudian yang kedua adalah 2 segitiga sama sisi. Kemudian yang ketiga 2 segi 5 beraturan. Atau dalam bahasa singkatnya adalah semua segi N yang beraturan pasti sebangun karena sisi-sisinya itu beraturan. Jadi artinya beraturan itu ya semua sisinya panjangnya sama. Kemudian yang keempat 2 buah lingkaran. Jadi pasangan bangun datar yang pasti sebangun antara lain adalah 2 buah persegi, kemudian yang kedua 2 segitiga sama sisi, kemudian 2 segi 5 beraturan atau semua segi N beraturan ya. Kemudian 2 buah lingkaran. Jadi pasangan bangun yang pasti sebangun adalah 2 segitiga sama sisi. Nah, ini sesuai dengan pernyataan ya di nomor 31. Jadi yang dipilih adalah yang paling benar, yaitu 2 segitiga sama sisi. Itu untuk pembahasan nomor 31. Next, nomor selanjutnya. Nomor 32. Berikut ini ditampilkan ukuran panjang dan lebar dari 4 buah persegi panjang. Ya. Yang pertama, ukurannya adalah 20 cm dan 30 cm. Yang kedua, 32 cm dan 40 cm. Kemudian yang ketiga, 9 cm dan 6 cm. Yang keempat, 12 cm dan 15 cm. Pasangan persegi panjang yang sebangun adalah masih dalam materi kesebangunan. Di sini kalian disuruh untuk menentukan ukuran-ukuran daripada persegi panjang yang sebangun. Untuk pernyataan yang pertama di mana ukurannya 20 cm dan 30 cm, berarti ini ukuran lebar dan panjang ya. Kalau disederhanakan itu menjadi 2 dibanding 3. Kemudian yang kedua 32 cm dan 40 cm. Ini juga ukuran lebar dan panjang. Kalau disederhanakan menjadi 4 banding 5. Kemudian yang ketiga adalah 9 cm dan 6 cm. Nah, ini ukuran panjang dan lebar karena 9 lebih panjang daripada 6. Jadi kan 9-nya panjang, 6-nya lebar. Karena di nomor 1 sama nomor 2 ukurannya lebar dulu, maka di nomor 3 harus dibalik ya, 6-nya harus di depan. Jadi 6 cm dibanding 9 cm. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 2 dibanding 3. Kemudian ukuran yang keempat adalah 12 cm dan 15 cm. Nah, ini ukurannya juga lebar dan panjang. Kalau disederhanakan 12 cm dan 15 cm itu adalah 4 dibanding 5.
Jadi pasangan persegi panjang yang sebangun adalah berarti dipilih yang nilai perbandingannya sama. Nomor 1 dan nomor 3. Karena sama-sama 2 dibanding 3. Dan yang kedua adalah nomor 2 dan nomor 4. Karena perbandingannya juga sama. Jadi nomor 32 intinya adalah dicari yang nilai perbandingan. Ukuran-ukurannya itu sama. Itu untuk pembahasan nomor 32. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 33, pada gambar di bawah ini ya, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Panjang DF adalah, nah ini materi kekongruenan. Jadi kekongruenan dua buah segitiga. Yang mana segitiga yang pertama adalah segitiga ABC, kemudian yang satunya lagi adalah yang sebelah kanan adalah segitiga DEF. Perlu diingat bahwa kalau ada dua buah segitiga kok saling kongruen, berarti ukuran-ukuran yang bersesuaian itu sama panjang, atau sisi-sisi di hadapan sudut yang sama besar itu sama. Nah, untuk pembahasannya lebih jelas adalah sebagai berikut. Pada segitiga DEF, silakan disimak segitiga DEF ya. DF alias yang ditanyakan itu adalah sisi di hadapan sudut I ya. Jadi DF itu adalah sisi di hadapan atau di depan sudut I ya. Kemudian perhatikan juga segitiga yang ada di sebelah kiri, yaitu segitiga ABC. Ya, khususnya ya sudut X-nya itu yang dilihat. Ya. Sisi di hadapan sudut X adalah sisi AB. Sekali lagi, pada segitiga ABC, sisi di hadapan sudut X itu adalah sisi AB. Dan AB itu sudah diketahui panjangnya, yaitu 5 cm. Karena sama-sama di hadapan sudut X, maka panjangnya otomatis sama. Jadi panjang DF itu nilainya sama dengan panjang AB, yaitu 5 cm. Perlu diingatkan bahwa yang ditanyakan itu tidak selamanya DF ya. Bisa saja yang ditanyakan adalah DE misalkan, atau EF bisa saja. Yang penting catatannya adalah sisi di hadapan sudut yang sama besar itu panjangnya sama. Itu untuk ketentuan nomor 33. Nomor selanjutnya, nomor 34. Sutan ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Tuh ada pohon. Untuk itu dia menancapkan tongkat dengan posisi seperti pada gambar. Sutan ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D. Lihat titik D itu sampai pohon. Jadi lebar sungai itu dari titik D sampai pohon. Berapa lebar sungai tersebut? Nah, ini materi kesebangunan aplikasi. Jadi aplikasi atau soal cerita memecahkan masalah berkaitan dengan kesebangunan. Untuk pembahasannya, sebelum ke pembahasan yang utama, kita kasih kode-kodenya. Misalkan pohon di situ kan belum ada namanya, maka dikasih P misalkan, itu pohon maksudnya. Kemudian lebar sungai itu kan P sampai D, dari titik P sampai titik D. Itu dimisalkan saja di sini adalah E. Jadi lebar sungai itu E atau PD. Nah, setelah ini kita bahas untuk nilai perbandingan yang benar. Rumus perbandingan, nah ini harus dihafalin ya rumusnya. Rumus perbandingannya adalah sebagai berikut. DC ya, lihat DC per AB itu nilainya sama dengan
PD per PA. Awas loncat di situ, PD per PA. Kemudian kita masukkan nilainya, DC itu 6, sedangkan AB itu 8. Kemudian PD itu kan X, berarti ditulis X. Kemudian PA dari titik P sampai A itu bukan 4, yang 4 kan DA. Maka dari P ke A adalah, karena PD itu nilainya X, maka dari P ya ke A itu ya X plus 4. Kemudian setelah ini adalah dikalikan silang. Jadi ada proses perkalian silang. 8 ya kali X berarti 8X. Kemudian 6 dikali dengan X plus 4. Kemudian 8X sama dengan, nah ini perkaliannya 6 kali X itu 6X. Kemudian ditambah 6 kali 4 nilainya 24. Nah setelah ini dikumpulkan yang X ya sama X. Berarti 8X dikurangi 6X. Jadi 6X-nya pindah ke ruas kiri, makanya jadi negatif. Jadi 8X dikurangi 6X sama dengan 24. Berapa itu nilai 8X dikurangi 6X? Tentunya 2X. Jadi 2X sama dengan 24. Maka nilai X-nya sama dengan 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 tentunya nilainya 12. Jadi lebar sungai ya adalah 12 meter. Ini perlu dipelajari ya, karena insya Allah besok juga seperti inilah paling tidak gambarannya soalnya ya. Makanya dipelajari, disimak baik-baik. Itu untuk pembahasan nomor 34. Jadi menyelesaikan soal cerita ya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan materi kesebangunan. Next, nomor selanjutnya. Nomor 35. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 40 cm x 60 cm. Sebelum dipasang, di bagian sisi kanan, kiri, dan atas foto diberi jarak 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup foto adalah titik-titik. Ini juga soal cerita menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesebangunan. Bagaimana menyelesaikan ini? Pembahasannya secara otomatis, karena ini soalnya panjang maka harus digambar terlebih dahulu sesuai dengan kondisi di soal nomor 35. Nah ini gambarnya ya, ala kadarnya gambar tapi insya Allah tepat. Dimana tadi ada ukuran karton, jadi garis kotak yang ada di luar itu karton ya, ukuran kartonnya. Itu ukurannya 40 sama 60. Nah itu LK 40 itu maksudnya lebar karton. Nah 40 cm. Kemudian TK itu tinggi karton ya, 60 cm. Kemudian sebelum dipasang di bagian sisi kanan kiri atas foto. Nah, di situ ada gambar foto itu yang warna kuning, sisi-sisinya itu ukurannya foto. Kemudian di bagian kanan kiri dan atas, kanan kiri atas itu masih ada lobang ya, alias jarak ukurannya 3 cm. Maka di situ ditulis 3 3 3 di kanan kiri sama atas. Bagaimana dengan yang di bawah? Yang di bawah kan yang ditanyain itu dimisalkan E. Nah, untuk menentukan X, nilai X atau lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup foto, secara otomatis memakai perbandingan. Jadi rumus perbandingannya adalah sebagai berikut. Lebar foto dibagi lebar karton sama dengan tinggi foto dibagi tinggi karton. Jadi L ya per L, T ya per T kayak gitu. Lebar foto itu LF, kemudian lebar karton itu LK. Kemudian tinggi foto TF, kemudian tinggi karton itu TK. Nah, kemudian dimasukkan.
lebar foto. Nah, lebar foto sih yang mana ya? Itu yang di bawahnya 40 yang warna kuning tapi. Nah, itu kan ukuran aslinya lebar karton kan 40, sedangkan di situ dipotong sebelah kanan sama sebelah kiri masing-masing 3, berarti kan kepotong 6. Sehingga 40 dikurangi 6 itu lebar foto. Per lebar karton kan sudah ada yaitu 40 cm, berarti per 40 sama dengan tinggi foto. Tinggi itu yang ke atas dan ke bawah ya. Tinggi foto ya yang vertikal ya, atas ke bawah tapi yang kuning. Berarti caranya adalah tinggi karton yang utama itu yang 60 dikurangi dengan 3 yang atas itu, kemudian dikurangi dengan X, berarti 60 dikurangi 3 dikurangi X, itulah tinggi foto. Dibagi tinggi karton sudah diketahui nilainya 60 cm. Jadi lebar foto per lebar karton sama dengan tinggi foto per tinggi karton. 40 dikurangi 6 dibagi 40 nilainya sama dengan 60 dikurangi 3 dikurangi X per 60. 40 dikurangi 6 nilainya 34, berarti 34 per 40 sama dengan 60 dikurangi 3, 57 dikurangi X per 60. Kemudian ini juga dikalikan silang, ada perkalian silang. Bagaimana perkalian silangnya? Boleh disimak ya. 34 kali 60 itu berapa? Nilainya sama dengan 40 kali 57 dikurangi X. Kemudian dikalikan. 34 kali 60 ketemunya 2040 sama dengan 40 kali 57 ya. 40 kali 57 dulu ketemunya 2280. Kemudian 40 juga dikalikan dengan min X, berarti kan min 40 X. Nah, setelah ini karena X-nya hanya 1 itu di situ ya, dan angkanya sama angka ada 2, maka dikumpulkan yang angka sama angka, yang X ya sama X, maka akan menjadi, nah ini 40X sama dengan 2280 dikurangi 2040. 40X-nya menjadi positif karena pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri. Kemudian 2280 tetap tidak berubah karena posisinya sama-sama di ruas kanan, tidak pindah ruas. Sedangkan yang 2040 yang tadinya di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, maka berubah tanda jadi negatif, yang tadinya positif. Jadi 40X sama dengan 2280 dikurangi 2040, sehingga 40X itu nilainya sama saja dengan 240. Sehingga nilai X-nya berarti 240 dibagi 40. 24 dibagi 4 nilainya 6. Itu untuk cara yang pertama yang mungkin sedikit agak ribet ya. Sebenarnya sih tidak, cuman LF dibagi LK sama dengan TF dibanding TK ya. Nah, bagaimana cara cepatnya? Nah, di sini cara cepatnya itu ada rumusnya. Ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuannya adalah sebagai berikut. Jika ukuran karton 2:3 seperti itu. Jadi 40 kali 60 kan itu 2:3. Atau 3:2 bolehlah. 60 kali 40 kan sama-sama 2:3, 3:2 ya. Dibalik saja ukurannya lebar sama tinggi atau tinggi sama lebar. Ketentuannya adalah jika ukuran karton 2:3 ya, ini, maka lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup foto adalah 2 kali jarak kanan, kiri, atau atas. Jadi ada 2 kali, itu ketentuannya. 2 kali siapa? 2 kali jarak kanan atau kiri atau atas, salah satu diambil ya. Maka untuk nomor 35 jika memakai cara cepat, maka nilai X atau lebar daripada karton di bagian bawah yang tidak tertutup foto berarti 2 kali jarak kanan kiri atasnya berapa? 3. Oh, berarti 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6.
Jadi nilai X atau lebar kertas karton di bagian bawah yang tidak tertutup foto adalah 6 cm. Caranya beda tapi hasilnya sama. Tinggal milih. Jika besok soal daripada yang seperti nomor 35 itu ukurannya adalah 2:3, maka cara cepat ini merupakan cara yang terbaik untuk menjawab soal nomor 35. Demikian untuk pembahasan tahap yang ke-7 ya. Untuk pembahasan selanjutnya ya secara otomatis tahap yang ke-8, berarti mulai dari nomor 36 sampai nomor 40. Demikian untuk pembahasan kali ini dari tahap ke-7. Jika ada yang kurang paham silakan langsung japri ya ke nomor WA-nya Pak Guru ya, untuk bisa berkonsultasi atau ya sharing bareng, belajar bareng, silakan ya secara terbuka untuk bisa lebih memahami daripada cara penyelesaian yang ada di uji coba ujian madrasah untuk mata pelajaran matematika ini. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di tahap yang ke-8 untuk pembahasan berikutnya. Selamat belajar, semoga kalian bisa sukses, tetap jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.